Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Vicky. Materi yang akan dibahas hari ini adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk bentuk umumnya terlebih dahulu, bentuk umumnya ada 4. Yang pertama adalah ax kuadrat plus bx plus c kurang dari y. Kemudian yang kedua ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan y. Kemudian yang ketiga adalah ax kuadrat plus bx plus c lebih dari y. Dan yang terakhir adalah ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan y. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah tentang pertidaksamaan kuadrat, langkah-langkahnya juga ada 4 penyelesaiannya. Yaitu langkah yang pertama adalah cari titik potong terhadap sumbu x, yaitu y-nya disama dengankan 0, dan cari titik potong terhadap sumbu y, x-nya yang kita sama dengankan 0. Kemudian yang kedua, cari yang namanya titik balik atau titik puncak. Jadi titik balik dan titik puncak itu rumusnya sama. Ya, x-nya itu rumusnya adalah min b per 2a, kemudian y-nya adalah memasukkan hasil tadi yang x min b per 2a itu ke dalam pertidaksamaannya. Jadi dimasukkan y sama dengan f dalam kurung min b per 2a. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui titik potong terhadap sumbu x, sumbu y, dan titik balik, maka kalian sudah bisa menggambarkan grafik tersebut ke dalam diagram Kartesius. Nah, setelah digambarkan, maka kalian tinggal mencari daerah penyelesaiannya dengan cara uji salah satu titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya tersebut. Nah, untuk lebih memahami materi ini, maka kita langsung ke dalam contoh soalnya saja. Nah, yang pertama, contohnya adalah tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan y kurang dari x kuadrat dikurangi 4. Maka langkah yang pertama adalah kalian mencari yang namanya titik potong terhadap sumbu x. Nah, kalau mencari titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya yang kita sama dengankan 0. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa y-nya ini kita ganti dengan 0. Jadi yang awalnya adalah tandanya pertidaksamaan gitu ya. Maka kalian bisa rubah terlebih dahulu tanda pertidaksamaan ini ke dalam tanda sama dengan dulu. Nah, maka ketemunya y sama dengan x. Nah, untuk awalnya tadi tanda pertidaksamaannya kita ganti dengan tanda sama dengan gitu ya. Nah, setelah diganti dengan tanda sama dengan, tadi kalau titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya yang kita sama dengankan 0, maka tinggal dimasukkan y-nya 0, x kuadrat min 4-nya tetap x kuadrat min 4, kemudian langkahnya itu x kuadrat min 4-nya kita faktorkan. Nah, pemfaktoran kemarin sudah pernah diajarkan, berarti kalian cari dua angka yang dijumlahkan hasilnya 0, karena di situ b-nya 0, kemudian yang dikalikan hasilnya negatif 4, ketemu angkanya adalah x min 2 dengan x plus 2. Nah, habis itu masing-masing kurung tersebut kita sama dengankan sendiri-sendiri. Nah, yang x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Kemudian x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu x-nya ketemu 2,0 dan min 2,0. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali mencari yang namanya titik potong terhadap sumbu y. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya kita sama dengankan 0. Nah, kalau tadi y-nya yang kita sama dengankan 0, sekarang x-nya kita sama dengankan 0. Nah, di sini udah kelihatan ya, x kuadrat min 4 berarti 0 kuadrat dikurangi 4. 0 dikurangi 4 ketemu negatif 4. Jadi titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0, negatif 4. Nah, nanti titik-titik tersebut, jadi ada titik 2,0 dan min 2,0, kemudian 0, min 4 kita gambarkan di diagram Kartesius kayak gitu. Kita lanjutkan untuk menggambarnya. Kalian sudah tahu yang namanya diagram Kartesius itu yang mana. Nah, kemudian ada lagi yang namanya titik balik. Jadi sebelum kita gambarkan titik-titik tersebut ke dalam diagram Kartesius, kita cari yang namanya titik balik terlebih dahulu. Nah, untuk mencari titik balik, tadi sudah ada rumusnya, x sama dengan min b per 2a, dan y-nya itu memasukkan nilai x ke dalam pertidaksamaan tadi. Nah, itu sudah ada kelihatan x sama dengan min b per 2a berarti sama dengan min 0 per 2 kali 1. 0 dibagi 2 kali 1 hasilnya tetap 0. Nah, nilai 0 tersebut ya, nilai 0 ini dimasukkan ke dalam ini
pertidaksamaan ini, tapi pertidaksamaannya kita ganti sama dengan terlebih dahulu. Jadi Y sama dengan F0. Nah, 0 kuadrat dikurangi 4 ketemunya juga negatif 4. Jadi titik balik grafiknya adalah 0, negatif 4. Nah, tadi sama dengan titik potong terhadap sumbu Y. Ini 0, min 4 juga. Maka tinggal kita gambarkan setelah ketemu titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan juga titik balik, maka kita bisa menggambarkan di diagram Kartesiusnya. Nah, untuk menggambarkannya berarti kalian masukkan terlebih dahulu titik-titik tadi ke dalam diagram Kartesius, terus nanti kita hubungkan dengan garisnya. Nah, untuk menentukan garis tersebut adalah garis lurus atau garis putus-putus, maka kalian ingat kembali di pertidaksamaan linear kalau misalkan tandanya kurang dari atau lebih dari saja tanpa ada tanda sama dengan, maka nanti garisnya putus-putus. Tetapi kalau di tanda pertidaksamaan di tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya lurus. Nah, ini grafiknya, karena ini kurang dari, maka kita gambarkannya nanti adalah putus-putus. Nah, kemudian kalau sudah digambarkan grafiknya, maka kita tinggal mencari daerah penyelesaiannya. Nah, cara mencari daerah penyelesaiannya adalah dengan cara menguji salah satu titik yang ada di diagram Kartesius bebas. Nah, misal kalau Bu Vicky ngambil yaitu titiknya 0,0 lagi, berarti kan tadi 0,0 itu ada di sini. Ya, 0,0 itu ada di sini atau di dalam grafiknya, bukan di luar gitu ya. Ini kan di dalam. Nah, apakah ini bernilai benar atau bernilai salah? Nah, kita bisa lihat dulu. Nah, ternyata kalau dimasukkan titik 0,0 yaitu Y kurang dari X kuadrat min 4, maka Y-nya itu 0, X kuadrat jadi 0 kuadrat dikurangi 4. Hasilnya 0 kurang dari negatif 4 yang ini. Nah, 0 kurang dari negatif 4 kan bernilai salah karena seharusnya 0 lebih dari negatif 4. Karena bernilai salah, maka daerah yang diarsir itu bukan searah dengan 0,0 atau yang berada di dalam grafiknya, tetapi justru yang diarsir itu kebalikannya atau yang berada di luar grafiknya. Jadi kalau digambarkan nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena tadi tandanya itu kurang dari gitu ya, di sini kurang dari, maka ini garisnya putus-putus. Kemudian daerah penyelesaiannya adalah yang berada di luar yang ini. Ini daerah penyelesaiannya atau DHP-nya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Jika sudah paham, maka kalian bisa melanjutkan materi tentang pertidaksamaan, tetapi materinya itu ada gambar grafiknya, yang ditanyakan adalah pertidaksamaannya. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.